Dua dari tiga prediksi besar yang dibuat oleh Profesor Jiang pada 2024 telah terbukti benar. Pertama, Donald Trump kembali menjadi Presiden Amerika Serikat. Kedua, Amerika akhirnya terlibat perang dengan Iran. Namun ada satu lagi prediksinya yang masih menjadi kontroversi dan perhatian dunia. In this class, this semester, I'm making 3 big predictions, right? First is that Trump will win in November. Second is that the United States will go to war against Iran. And the third big prediction is that the United States will lose this war, which will forever change the global order. Bahwa Amerika akan kalah dalam perang ini, sebuah perang yang bisa mengubah tatanan global. Hari ini kita ulas, mengapa Profesor Jiang berpikir demikian? Dan faktor-faktor apa yang ia nilai, bisa membawa kemenangan strategis kepada Iran? Pada 2024, Profesor Jiang mengumumkan 3 prediksi besar, melalui kanal prediktif history miliknya. 1. Trump akan menang pemilu Amerika. 2. Amerika akan berperang dengan Iran. 3. Amerika akan kalah dalam perang tersebut. Saat ini, prediksi 1 dan 2 telah terjadi. Amerika dan Iran telah saling terlibat dalam konflik bersenjata yang nyata, beriringan dengan aksi militer besar di kawasan Timur Tengah, termasuk serangan udara dan perlawanan milisi. Namun prediksi ketiga, kekalahan Amerika, masih menjadi diskusi sengit. Profesor Jiang percaya, perang ini akan terus berlanjut, dan beberapa faktor strategis bisa mengubah hasilnya, jauh dari kemenangan cepat yang diharapkan oleh banyak analis militer. So, given my analysis of how the war is progressing, I think that Iran has many more advantages over the United States. The reality is that right now, it's a war of attrition between the United States and Iran. And the Iranians have been preparing 20 years for this conflict. Salah satu pilar utama analisis Profesor Jiang adalah bahwa Iran bukan pihak yang terkejut dalam konflik ini. Menurutnya, Iran telah mempersiapkan diri puluhan tahun untuk kemungkinan perang dengan Amerika, baik secara militer maupun ideologis. Iran, menurut analisis ini, tidak melihat perang hanya sebagai semacam konfrontasi militer, tetapi sebagai pertempuran panjang dengan musuh ideologisnya, yang sering disebutnya sebagai Great Satan dalam narasi domestiknya. In their eschatology, in their religion, this is a war against the Great Satan. They've had many practice runs. Persiapan ini termasuk memperkuat infrastruktur militer simetris dan asimetris, serta memperkuat jaringan proksi, seperti kelompok milisi di seantero Timur Tengah. They, through their proxies, the Houthis, Hezbollah, Hamas, and the Shia militias, have been able to really grasp the American mentality, and now they have a pretty good strategy of how to weaken and ultimately destroy the American empire. Profesor Jiang menyebut strategi asimetris sebagai kunci. Bukan hanya kekuatan konvensional seperti pesawat dan kapal perang, tetapi kemampuan perang tidak seimbang, yang bisa menimbulkan kerusakan besar dengan biaya relatif rendah. Ini termasuk serangan drone murah, peluncuran rudal taktis, dan dukungan terhadap kekuatan proksi seperti Hezbollah, Hamas, serta milisi Syiah di Irak dan Suriah. Para proksi ini bukan sekadar pion, tetapi bagian penting dari strategi, yang membuat Amerika sulit mematahkan kelompok-kelompok itu dengan serangan udara semata. Model perang semacam ini menghabiskan banyak sumber daya dan anggaran Amerika, terutama saat Amerika mengandalkan sistem persenjataan yang mahal untuk setiap target kecil yang bergerak. So what the Iranians are doing is they're waging war against the entire global economy, and so they are striking the GCC countries. And not only are they striking GCC countries, American bases, they're going after the critical energy infrastructure of these bases. They blocked off the Strait of Hormuz, and eventually they will go after the water desalination plants. Menurut Profesor Jiang,
perang ini bukan hanya pertarungan di medan perang. Ia melihat konflik ini sebagai serangan terhadap struktur ekonomi global yang menopang kekuatan Amerika. Iran dianggap mampu menargetkan jaringan energi, termasuk fasilitas air bersih milik Arab Saudi, infrastruktur minyak, jalur pelayaran penting seperti Selat Hormuz, serta fasilitas pendukung ekonomi negara-negara Teluk yang menjadi mitra utama Amerika. Jika pasokan minyak global terganggu, dampaknya mengguncang bukan hanya regional, tetapi dunia, termasuk pasar modal, sistem keuangan, dan bahkan stabilitas sosial di negara maju. Who had the more complex missile systems. And so the entire American military strategy revolves around very sophisticated technology that costs a lot of money to build. And that's what the American air defense system is basically. And that's why we're seeing this asymmetry, as you point out, in this war, where you have these $1 million missiles trying to take out these $50,000 drones. And it's not sustainable in the long term. Permasalahan besar lain yang diangkat Profesor Jiang adalah kemampuan Amerika mempertahankan intensitas perang dalam jangka panjang. Menurut berbagai pakar, Amerika saat ini menghadapi tantangan serius dengan stok persenjataan yang terbatas dan kebutuhan interceptors yang tinggi pada konflik yang berlangsung. Rudal yang harus menembak target kecil seperti drone, seringkali lebih mahal daripada target itu sendiri, menjadikan operasi tempur lebih berat dan tidak efisien. Ini menunjukkan bahwa sistem pertahanan militer Amerika dirancang untuk konflik konvensional, bukan perang banyak front yang berkepanjangan dan penuh taktik asimetris. Analisis ini juga mengingatkan bahwa, belum ada dalam sejarah di mana satu negara sebesar Amerika, berhasil menggulingkan pemerintahan berdaulat hanya dengan serangan udara saja. Sejarah menunjukkan perlunya pasukan darat dan dukungan luas, yang belum jelas apakah itu tersedia. Right, so everyone says that the worst calamity that could happen in the United States is if it were to send ground troops into Iran. At the same time, the United States are committed to regime change in Iran. We've never had a precedent in history where you were able to regime change from the air alone. You need ground troops. And so unfortunately, what's going to happen over the next few months is that pressure will build on America to send ground troops, especially from the GCC countries and from Israel, which are being pounded right now by the Iranians. So remember that if the GCC countries, Saudi Arabia, Qatar, UAE, Bahrain, if they go, then the petrodollar goes with them. So the Americans need to protect these countries, and these countries are going to demand that either the Americans bribe the Iranians to cease, and this is like $5 trillion in indemnity, okay? Or send ground troops to wipe out the Iranian threat once and for all. Selain faktor militer dan ekonomi, Profesor Jiang juga menyoroti tekanan politik domestik dalam negeri Amerika sendiri. Ada perbedaan pendapat di tingkat politik maupun publik tentang legitimasi dan keberlanjutan perang ini. Mayoritas masyarakat Amerika menentang serangan terhadap Iran. Propaganda lewat media massa juga menjadi sia-sia, karena citra legitimasi media mainstream yang memburuk. Remember that 78% American people was against initial strikes against Iran in the first place. Propaganda is CNN, BBC, New York Times, to create the impression that this is being done in the name of democracy and prosperity and peace. Propaganda, New York Times, CNN, BBC have absolutely no credibility today, not even among Western domestic audiences. They'll have even less credibility in Iran. Kebijakan perang sering dibentuk oleh tekanan dari sekutu regional, seperti Israel atau negara-negara Teluk, bukan hanya oleh kepentingan strategis Amerika semata. Ketidakjelasan tujuan perang, dan pergeseran justifikasi dari waktu ke waktu, menghambat dukungan domestik, yang menambah ketidakpastian hasil perang. And so what we're seeing is really the puncturing of the aura of invincibility and inevitability that sustained American hegemony for the past 20 years, especially after the collapse of the Soviet Union. And this is really a reordering of not just the global economy, because this signals the collapse of the petrodollar, and with it, the entire US dollar-based reserve currency system, but also
the global hegemony of the United States. We're moving towards a multipolar world. Yang paling radikal dari prediksi Profesor Jiang adalah bahwa perang ini bukan hanya sekadar perang regional, tetapi bagian dari pergeseran geopolitik global. Jika Amerika mengalami kelelahan militer dan ekonomi akibat perang yang berkepanjangan, ini akan membuka ruang bagi kekuatan lain seperti China dan Rusia untuk lebih dominan dalam tatanan dunia. Dengan demikian, kemenangan Iran bukan hanya di medan perang, tetapi dalam menginspirasi perubahan struktural dalam sistem geopolitik global yang selama beberapa dekade didominasi oleh Amerika. Jadi, menurut Profesor Jiang, ini bukan sekadar soal kekuatan militer yang menang di lapangan, tetapi soal strategi simetris dan asimetris, sumber daya ekonomi, jaringan proksi, tekanan politik, dan transformasi tatanan dunia yang lebih luas.